teman-teman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali. Dalam video pembelajaran ini, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat maupun pertidaksamaan kuadrat yang kadang kita mendapatkan kendala dalam memfaktorkannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rumus ABC yang sangat membantu sekali kita dalam memfaktorkan. Jadi intinya kita tahu rumusnya, tinggal kita masukkan unsur apa saja yang dibutuhkan dalam mencari nilai X nya. Oke, kita mulai langsung ke soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6x kuadrat kurang 5x lebih kecil dari min 1 dan b nya 2x kuadrat kurang 7x lebih besar sama dengan 4. Oke, jawab. Jadi untuk persamaan kuadrat ataupun pertidaksamaan kuadrat, semua unsurnya, baik x kuadratnya, x nya ataupun konstantanya, semuanya dipindahkan ke bagian ruas kiri. Jadi untuk bagian A kita pindahkan negatif 1 nya terlebih dahulu, berarti 6x kuadrat kurang 5x, negatif 1 pindah jadinya tambah 1, kurang 1 pindah jadi tambah 1, lebih kecil dari 0. Bagian kanannya menjadi 0. Oke, jadi bagi orang-orang sudah terbiasa memfaktorkan, untuk memfaktorkan pertidaksamaan seperti ini yang muat ini kuadratnya tidaklah setengah mati. Namun kebanyakan orang juga masih merasa sulit dalam memfaktorkan persamaan kuadrat maupun bentuk pertidaksamaan kuadrat seperti ini. Jadi kita gunakan rumus ABC. Jadi untuk rumus ABC, rumusnya X 12 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 AC, ini akar semua, per 2A. Oke, jadi Pak, apa itu A nya, apa itu B nya, apa itu C? Jadi A adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B adalah koefisien dari X, sedangkan C sudah pasti adalah konstanta. Jadi diulangi, A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti kita peroleh A nya di sini sama dengan 6. B adalah koefisien dari X, berarti koefisien dari X adalah min 5. C adalah konstanta, berarti C nya adalah 1. Jadi tidak dipakai C yang di atas yang min 1, tapi C yang sudah dipindahkan ke ruas kiri. Berarti konstantanya sebenarnya positif 1. Oke, kita masukkan ke rumusnya, berarti X 12 sama dengan min B, berarti min 5 plus minus akar B kuadrat, berarti akar dari min 5 kuadrat B kuadrat kurang 4AC, berarti 4 dikali A, A nya 6, dikali C, C nya 1, per 2A, itu 2 kali A nya 6, berarti 2 dikali 6, sehingga kita dapat di sini X12 nya min 1 kali min 5 berarti positif 5 plus minus akar dari
Min 5 kuadrat 25. 1 dikali 6 dikali 4 berarti sama dengan 24. Berarti ini negatif, berarti kurang 24 per 2 dikali 6 berarti sama dengan 12. Sehingga kita dapat di sini 5 plus minus 25 kurang 24 berarti akar 1 per 12, atau ini jadinya sama dengan 5 plus minus akar 1 sama dengan 1 per 12. Jadi X 12 nya ini sama dengan 5 plus minus 1 bagi 12. Oke, jadi otomatis nilai X nya ada 2. Untuk yang pertama, X yang pertama kita pakai tambah. Karena di sini ada tambah, ada kurang. Pertama kita pakai tambah, berarti 5 tambah 1 per 12. Hasilnya sama dengan 6 per 12. Kita sederhanakan dengan 6, hasilnya 1 per 2. Berikut X sama dengan tadi sudah pakai tambahnya, sekarang kita pakai kurangnya. Berarti 5 kurang 1 per 12. 5 kurang 1 sama dengan 4, berarti 4 per 12. Sehingga kita dapat sederhanakan dengan 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Oke, kita peroleh X nya sama dengan 1 per 2 yang pertama, dan berikutnya X sama dengan 1 per 3. Oke, kembali ke bentuk pertidaksamaan awal. Jadi untuk bentuk pertidaksamaan seperti ini, pertidaksamaan kuadrat, jadi bentuknya kuadrat dan pakai tanda lebih kecil, maka jadi untuk lebih kecil, tanda lebih kecil ini selama nilai A nya positif ya teman-teman. Jadi A nya, selama A nya positif ini berlaku. Jadi untuk lebih kecil, maka bentuk penyelesaiannya itu selalu X itu lebih besar. Karena di sini tidak ada sama dengan, berarti di sini juga tidak ada sama dengan. X lebih besar dari X1 lebih kecil dari X2, dimana syaratnya di sini X1 itu harus lebih kecil dari X2. Apa itu X1 X2? Jadi X1 X2 ini nilai dari X yang kita dapat. Dari penentuan yang mana menjadi X1 dan X2 nya tergantung syarat ini. Jadi syaratnya bahwa X1 nya harus lebih kecil dari X2. Saya ulangi, karena X1 lebih kecil dari X2, berarti yang jadi X1 nya sama dengan 1 per 3, dan yang X2 itu sama dengan 1 per 2. Karena 1 per 2, 1 per 3 itu lebih kecil dari 1 per 2. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Oke. X1 sepertiga berarti sepertiga lebih kecil, X lebih kecil, X2 nya 1 per 2, atau biasa dibaca X lebih besar dari sepertiga dan lebih kecil dari 1 per 2. Oke, kalau sudah sampai di situ kita lanjut ke bagian B nya. Jadi untuk bagian B kita buat hal yang sama dengan rumusnya sama. Ini pertidaksamaan bagian B nya kita tulis ulang. 2x kuadrat kurang 7x lebih besar sama dengan 4. Oke, kita gunakan rumus ABC nya. Jadi x1,2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, berarti sini
kita peroleh A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A nya sama dengan 2. Lalu B nya koefisien dari X, berarti min 7. Dan terakhir C itu konstantanya sama dengan min 4. Pak, kenapa C nya min 4? Jadi karena ini harus dirubah dulu nanti. Jadi semua unsurnya dipindah ke ruas kanan, berarti 2x kuadrat kurang 7x baik positif 4 pindah ke ruas kiri, jadinya kurang 4 besar sama dengan 0. Jadi kalau yang sudah terbiasa dia bisa tahu ketika pindah maka tinggal diganti saja tandanya. Kalau di sini 3 berarti C nya min 3, kalau di sini min 2 berarti C nya positif 2. Oke, kita lanjut. Ini X1 2 nya dengan min B, berarti min 7 plus minus akar dari B kuadrat, berarti min 7 kuadrat kurang 4 AC, berarti kurang 4 dikali A nya 2 dikali C nya sama dengan min 4. Oke, per 2 dikali 2 karena A nya 2. Ini kita peroleh di sini min 7 berarti positif 7 berarti 7 plus minus akar dari min 7 kuadrat sama dengan 49. Lalu ini min 4 kali 2 min 8 dikali ini min 4 lagi, min 8 kali min 4 berarti positif 32. Hasilnya positif di sini karena min kali min per 2 kali 2 berarti 4. Nah, kita dapat di sini 7 plus minus 49 ditambah 32 sama dengan 81 per 4. Ya, kita dapat X1,2 nya di sini 7 plus minus akar dari 81 sama dengan 9 per 4. Seperti bagian A nya tadi, berarti kita dapat X nya selalu 2. Pertama X nya kita gunakan tanda tambah, pakai tambah, berarti 7 tambah 9 per 4. Yang kita dapat 16 per 4 berarti sama dengan 4. Oke, terus X yang satunya kita pakai yang kurang, berarti 7 dikurang 9 per 4 berarti hasilnya 7 dikurang 9 hasilnya min 2, min 2 per 4 atau sama dengan min 1 per 2. Oke, soalnya terkait pertijaksamaan. Jadi kalau untuk lebih kecil maka bentuk penyelesaiannya seperti ini, sedangkan untuk lebih besar ini ada sama dengan, oke, berarti penyelesaiannya yaitu X lebih kecil dari X1 atau X lebih besar dari X2. Jadi ini karena di sini ada tanda sama dengan, berarti di sini ada tambah sama dengan, di sini juga ada tanda sama dengan. Syaratnya masih sama, bahwa syaratnya X1 itu harus lebih kecil dari X2. Oke teman-teman sekalian, kita bisa lihat bersama X nya kita peroleh tadi min 1 per 2, negatif 1 per 2 dan 4. Berarti karena negatif 1 per 2 lebih kecil dari 4, berarti kita peroleh X1 nya di sini sama dengan min 1 per 2 dan X2 nya sama dengan positif 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita peroleh X lebih kecil sama dengan X1, berarti X lebih, kita cuma ganti X1 nya saja, berarti X lebih kecil sama dengan negatif 1 per 2
atau X lebih besar sama dengan 4. Oke, jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi semoga memfaktorkan dengan menggunakan rumus ABC ini bisa membantu teman-teman sekalian yang sampai sekarang masih setengah mati ataupun kesusahan dalam memfaktorkan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian.